Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali saya Sandrina Malakiano menjumpai Anda dan saya akan menemani Anda dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Kali ini yang akan dikupas adalah surat Al-Ikhlas. Salah satu sebab turunnya surat ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan orang-orang Yahudi yang bertanya mengenai bentuk Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Apakah terbuat dari emas, perak, atau dari kayu? Surat yang turun di kota Mekah dan terdiri dari 4 ayat ini berisi tentang ajaran tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih jelasnya, kita simak saja bersama-sama uraian Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan bahas surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Menarik bahwa surah ini namanya banyak sekali. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surah Al-Aman, surah Al-Muqashqishah, surah An-Najah, keselamatan An-Najah, surah Al-Jamal, keindahan, karena dia berbicara tentang Tuhan yang maha indah. Hampir 20 nama dari surah ini. Surah ini turun menurut banyak ulama merupakan wahyu yang ke-19 yang diterima oleh Nabi. Ada hal yang menarik. Pada wahyu-wahyu pertama tidak disebut kata Allah. Iqra bismi rabbik. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kita pernah berbicara tentang urutan-urutan surah itu menjadi tanda tanya. Mengapa wahyu-wahyu pertama tidak disebut kata Allah? Itu antara lain disebabkan karena sebenarnya kaum musyrik juga percaya Allah. La in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tetapi kepercayaan mereka tentang Allah itu berbeda dengan kepercayaan Islam. Allah dalam pandangan Islam kan antara lain Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Kalau kaum musyrik, dia berkata, oh Allah itu punya anak. Allah itu ada hubungan dengan jin. Namanya juga Allah. Allah itu kalau mau mohon kepadanya harus pakai perantara malaikat. Jadi seandainya pada wahyu-wahyu pertama ini, misalnya Iqra bismillah, dia berkata kami juga baca bismillah. Karena itu wahyu-wahyu pertama selalu menyatakan Rabbika, Tuhanmu wahai Muhammad. Tuhan yang engkau percayai wahai Muhammad. Tuhan yang sifat-sifatnya itu Maha Esa, Maha Suci dan sebagainya. Bukan Tuhan yang mereka sembah. Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, ini juga untuk mengisyaratkan bahwa yang memerintahkanmu membaca, yang kamu mesti sembah itu adalah Allah yang Rabbuka, yang memelihara kamu, yang membimbing kamu. Nah, melihat sekian banyak wahyu yang tidak menyebut nama Allah, tetapi Rabbuka, Tuhanmu, Tuhanmu, ada kaum musyrik berkata begini, kamu ini kok sebut Tuhanmu, Tuhanmu, coba jelaskan kepada kita Tuhanmu itu bagaimana. Apa terbuat dari emas? Terbuat dari perak? Mereka kan berhala-berhala ini. Bagaimana itu Tuhanmu? Nah, untuk itu turunlah Qul huwallahu ahad. Baru ayat ini, surah ini dinamai juga suratun nisbah. Suratun nisbah itu menyipati Tuhan, surah yang menyipati Tuhan. Oke. Dalam surah ini, saya masih ingin berbicara lebih banyak.
Surah ini dinamai surah Al-Ikhlas, itu yang paling populer. Ikhlas, apa sih ikhlas itu? Menyingkirkan sehingga ini benar-benar suci. Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Tuhan, sehingga yang tersisa itu gambaran tentang Tuhan. Apa sih yang ada dalam benak masyarakat manusia tentang Tuhan pada masa itu? Oh, dia punya anak, ya disingkirkan, lam yalid walam yulad. Oh, itu ada yang sekutu baginya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, itu dia tidak esa, qul huwallahu ahad. Oh, itu dia tidak ada orang, ada tempat yang kita boleh bermohon kepadanya selain Allah. Allahus Samad. Kita akan rinci. Jadi itu sebabnya ini dinamai surah Al-Ikhlas, surah yang menyingkirkan segala sesuatu yang bukan sifat Tuhan. Oke. Kita kembali. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah ahad. Dia. Ada disebut sebelumnya siapa dia itu? Tidak ada. Bisa jadi huwa itu nama Tuhan. Ya, ada orang-orang tasawuf kan itu berkata hu. Itu ada orang-orang ahli tasawuf berkata nama Allah itu unik. Karena kalaupun Anda menghapus satu hurufnya masih menunjuk pada Allah. Alif lam lam ha. Hapus alifnya dibaca apa? Lillah. Ya. Hapus lamnya lagi, lahu, ya kan? Hapus lamnya lagi, hu. Persingkat hu, ah. Kenapa orang berkata ah? Mengeluh. Siapa yang dipanggilnya dengan ah itu? Semua yang mengeluh, orang Inggris, orang Indonesia, orang Batak, orang Makassar, ah, itu sadar atau tidak sadar Anda memanggil Tuhan pada saat Anda mengeluh. Ya kan? Nah, itu Allah katanya. Jadi hu menunjuk kepada Allah. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, kata hu itu tidak berarti dia. Tetapi hu itu digunakan untuk menggambarkan keagungan dan kehadiran. Qul hu, ini adalah sesuatu yang hadir dalam benak. Ini adalah sesuatu yang sangat agung. Allah itu hadir dalam benak. Karena itu, kalaupun Anda berkata dia, karena dia hadir dalam benak setiap orang, sadar atau tidak, otomatis langsung menuju kepadanya. Qul hu, dia yang ada dalam benak setiap orang, sadar dia atau tidak sadar, dia itu adalah Allah Ahad. Oke. Apa artinya Ahad? Esa, kita berkata Esa. Ada kata Ahad, ada kata Wahid, ya kan? Wa ilahukum ilahun wahid. Di sini qul huwallahu ahad. Apa bedanya itu? Saya beri gambaran. Kalau saya berkata tidak seorang yang datang, apa maknanya? Bisa tidak berarti ada dua orang yang datang? Nah, tidak seorang yang datang bisa berarti ada dua orang, ada tiga. Yang saya nafikan tidak seorang. Tapi kalau saya berkata tidak seorang pun yang datang, tidak ada sama sekali. Ya tak? Nah, itu. Wahid itu menggambarkan paling tidak dalam benak bahwa bisa jadi ada dua, tiga, atau empat. Kalau ahad tidak ada kecuali satu. Ya tak? Nah, jadi di sini dia katakan qul huwallahu ahad. Tidak ada selain dia. Satu-satunya kata ahad dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai sifat hanya satu ini saja. Ada kata ahad sebagai nama, tapi yang berfungsi sebagai sifat hanya sekali disebut.
itu menggambarkan dari segi redaksional, menggambarkan betapa esanya Allah sampai kata ahad yang merupakan sifat hanya sekali juga dia sebut. Ya toh? Oke. Saya sekarang bertanya, jam tangan saya ini satu atau tidak?